Baik, di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Jariandoski. Saya dari D3 ITB, saya dengan NRP 3125500046. Jadi di sini saya membuat website belajar bahasa Inggris. Jadi untuk tampilan awalnya ini akan ada seperti kayak login gitu ya. Login, terus kalian bisa login di sini. Login untuk akunnya, bisa buat akun dulu juga. Buat akun dulu. Lalu setelah buat akun bisa login. Lalu masuk ya. Jadi di website saya ini bisa mencari materi, kayak materi yang mau dipelajarin apa, terus kayak ya di sini banyak materinya. Lalu di sini juga bisa untuk ini ya, kalau kita pencet materinya itu bisa memberi rating. Jadi kayak rating gimana gitu, rating ulasannya. Misalnya di sini saya pilih rating 3, selesai belajar. Nah, di setiap selesai belajar kita akan mendapatkan poin. Sini bisa cari materi juga. Bisa cari materi juga. Jadi itu website yang saya buat. Jadi di sini saya juga akan menjelaskan codingan yang dari website yang saya buat ya. Pertama, website yang saya buat memiliki 3 file utama ya. Ini ada HTML, CSS, sama JavaScript. Ini juga menggunakan Bootstrap juga. Saya akan membahas buat file satunya juga. File satunya dulu. Jadi di file 1 di bagian head ya, itu di sini ada deklarasi dokumen ya. Lalu saya menggunakan ini ya, Meta Carset UTF 8 ini biar mendukung bahasa Indonesia. Lalu saya juga menggunakan ini supaya websitenya tuh di mobile juga responsif gitu loh ya. Lalu ya ini buat menghubungkan ke Bootstrap CSS dan custom CSS-nya, custom ini style CSS. Lalu di bagian 2 ada navigation bar. Saya menggunakan navigation barnya itu menggunakan warna biru ya. Jadi di sini ini tuh ada navbar brand, itu logo nama sih, lebih ke nama ya, nama websitenya. Lalu ada apa namanya, logout button ya, itu buat keluar ya, buat logout. Di sini ID username, ini nama username yang login nanti di pojok kanan itu. Terus MS Auto, ini MS Auto tuh jadi dia biar di kanan gitu loh elemennya. Nah di bagian 3 sini ada sistem halaman. Jadi di sini tuh biar halamannya tuh multiple dalam satu file. Jadi ada ini ya, class page ini untuk semua halaman ya. Lalu untuk aktif ini biar ini menentukan halaman mana yang bakal ditampilkan. Lalu bagian 4 ini ada form login sama pendaftaran ya, register.
Ini ada di sini ada ID login ya. Ini buat dimasukin ke JavaScript ya. Tipe di sini email. Terus di sini login passwordnya. Ya gitu. Lalu di bagian 5 ada beranda ya. Ini berandanya. Jadi di sini buat border dan shadow ya. Di sini tuh ada ID materialis. Ini buat tempat materinya nanti. Ya, ini nanti diisi sama JavaScript ya. Lalu di bagian 6, di sini ada ini ya, fade ini. Ini animasi saat muncul atau hilang ya. Digunakan jadi kayak pas kita ngeklik materi tertentu gitu. Ini bisa ada animasinya. Lalu saya akan menjelaskan juga untuk file keduanya. File keduanya di sini ini ya, style.css. Jadi bagian pertama di sini ada bagian pertama. Jadi font family ini font yang ini ya. Font yang saya gunakan ya. Terus background colornya saya menggunakan warna background abu-abu muda biar tampilannya lebih sederhana aja. Lalu di bagian 2 sini di sini ada display none. Ini buat sembunyikan semua halaman ya. Lalu display box buat menampilkan halaman aktif. Nanti JavaScript ya yang mengontrol kelas. Lalu di bagian 3 ada styling komponen. Di sini ada border radius ya. Ini apa ya namanya ya, kayak supaya sudutnya tuh nggak ngotak banget. Lalu box shadow ini biar ada kayak efek bayangannya gitu. Terus kayak udah sih itu doang ya. Ini ada border none, ini menghapus ini ya. Jadi di Bootstrap tuh ada border defaultnya, jadi biar kehapus gitu. Lalu untuk bagian 4 di sini ada interaksi user. Jadi di sini ada cursor pointer ya, cursor pointer ini jadi apa ya, biar bisa diklik tangan ya, tangan ibaratnya kayak tangan gitu lah saat mau ngeklik gitu. Terus transition ini biar animasi halus saat ini bisa biar nunjukin kalau bisa diklik gitu loh. Terus ini udah sih ya gitu doang ya. Sudah ada bagian 5 ya. Di sini bagian notification. Di sini ada border left ya. Saya memakan karena saya menggunakan warna biru, jadi ya, biar ada aksen warna birunya ini. Terus background colornya ya gitu. Terus saya akan membahas file 3 ya. Jadi di file 3 ini saya menggunakan JavaScript ya. Untuk bagian pertama jadi di yang pertama ini ada ini ya, ada local storage ya. Ini buat nyimpen data di browser user ya, nyimpen datanya gitu. Terus ini itu buat antisipasi ya, kalau misal buat fallback jika data itu tidak ada ya, arraynya kosong gitu. Terus ini jadi menjalankan setup saat class-nya dibuat ya. Lalu di bagian 2 sini ada data default buat materi ya. Jadi di sini
ada kayak materi-materinya gitu deh ya. Lalu di sini ada setup event listener ya. Ini buat kayak ya, interaksi user gitu loh, apa ya, jadi kayak ngeklik submit form ya, ada lelah gitulah. Terus di sini ada ini ya, this handle login ini arah untuk mempertahankan ya konteks ya. Terus ini tuh di sini juga ada ini ya buat autentifikasi ya, buat login itu tadi. Jadi di sini ada mana ya, ini this user find ini. Jadi ini buat nyari user ya, user yang cocok sama emailnya sama passwordnya juga, jadi cocok apa nggak dicocokin gitu. Lalu ada ini juga ini ada design string v ini buat convert ke string buat ke local storage-nya itu. Terus ada ini juga, ini buat pindah ke halaman yang selanjutnya ya setelah loginnya berhasil. Lalu di sini ada ini ya, apa namanya, ini buat nge-manage halamannya. Di sini ini buat ambil semua halaman ya. Terus ini buat nyembunyiin, ini move aktif ini buat nyembunyiin semua halaman. Lalu di sini kayak saya aktif ini tampilkan halaman yang dipilih ya nanti. Lalu di sini ada bagian selanjutnya load materi ya. Di sini tuh ada ini ya. Jadi di sini biar ngerender materinya kayak apa ya, bahasa dinamis gitu. Jadi di sini ada, jadi awal-awal saya mengosongkan apa namanya kontainer dulu ya. Lalu create elemen buat elemen HTML baru. Lalu saya pakai for each ini buat ngeloop ya, ngeloop ke semua materi ya. Lalu ada add event listener lagi, jadi biar materinya tuh bisa diklik. Nah, saya di sini juga membuat sistem poin ya, sistem poin dan level gitu. Jadi di sini saya menambahkan poin itu, jadi setiap kali biar poinnya tuh nambah 10 gitu. Terus ada update ini ya, local storage ini itu biar progresnya tuh kesimpan. Lalu di sini saya juga membuat pencarian materi ya, ada search material. Jadi di sini bisa nyari berdasarkan kata kunci. Jadi di sini ada slower case ya. Ini buat case incentive search ya. Lalu includes buat ngecek stringnya mengandung query apa enggak. Habis itu ada filter juga. Jadi menghasilkan buat ini ya, buat menghasilkan array baru dengan yang sesuai sama hasil pencarian kita. Lalu ada notifikasi sistem ya. Ini skip aja. Udah ya gitu dong. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.